10 tahun yang lalu demi menyelamatkan Gu Tianming dari lokasi kebakaran. Mataku terluka tertimpa reruntuhan, hingga aku menjadi seorang tunanetra. Namun kami tetap melangkah ke pelaminan. Gu Tianming sangat mencintai dan menyayangiku. Dia bersumpah untuk sehidup semati bersamaku, dan berjanji tidak akan pernah mengkhianatiku. Namun, tepat setelah aku mendapat suntikan obat khusus yang memulihkan penglihatanku, Gu Tianming, suami sempurnaku di mata orang lain, ternyata malah bergandengan tangan dengan sekretarisnya Jiang Wanwan. Bahkan putra yang kukandung selama 10 bulan, ikut menutupi perselingkuhan mereka. Pak Gu, aku lebih menarik dari istrimu kan? Wan Xing memang agak kaku. Kamu jelas jauh lebih menggoda. Ah. Mama, Papa dan Kak Wanwan sedang bekerja keras. Kita jangan mengganggu pekerjaan mereka ya. Cepat antar aku ke sekolah. Nanti aku bisa terlambat. Kamu itu anak Mama, tapi kamu malah membantu mereka berbohong. Gu Tianming Gurui. Aku, Su Wanxing, tidak butuh harga dirimu. Mama. Ya ampun. Hati-hati Mama kan tidak bisa melihat. Bagaimana kalau sampai jatuh? Mama paling suka kalau aku memeluknya. HMPH. Anak nakal, taruh dulu tas sekolahmu. Wan Xing, apa kamu sengaja meminta orang untuk menandai tanggal ini? Tanggal 26 Maret adalah hari jadi pernikahan kita yang ke-10. Sepertinya kamu sama denganku masih sangat mengingat hari ini. Jadwal ikut eksperimen pembentukan ulang ingatan jatuh di hari yang sama dengan perayaan 10 tahun pernikahan kita. Dia salah paham. Duduklah dulu. Ini adalah tas edisi terbatas yang baru saja rilis. Semoga kamu menyukainya. Ini kan beberapa hari yang lalu, tas yang Qian Wanwan pamerkan padaku. Ini kan beberapa hari yang lalu, tas yang Qian Wanwan pamerkan padaku. Nyonya Presdir Gu sangat baik padamu. Tapi pacarku juga sangat baik padaku. Coba lihat. Ini tas edisi terbatas yang baru saja dia berikan padaku. Bahkan ada ukiran tanda khusus milikku di atasnya. Sayang sekali ya, seleranya sangat kaku. Dia malah memberiku warna merah muda mencolok yang norak ini. Rasanya aku ingin membuangnya ke tempat sampah saja. Ah. Maafkan aku ya, Nyonya, aku lupa kalau mata Anda. Tidak apa-apa. Pacarmu sangat mencintaimu. Aku malah ikut merasa sangat senang untukmu. Ternyata tas ini adalah tas yang dia berikan kepada Jiang Wanwan. Sekarang karena Jiang Wanwan sudah tidak mau lagi, dia malah mengambilnya kembali dan memberikannya padaku. Bagaimana kau menyukainya? Gu Tianming, aku ini adalah istri sah yang kau nikahi. Tapi pada akhirnya aku malah jadi tempat sampah bagi wanita simpananmu. Inikah yang selalu kau katakan bahwa kau akan melindungiku dan mencintaiku seumur hidup? Gu Tianming, kau sungguh sangat mencintaiku. Wan Xing, aku kan sudah berjanji untuk sehidup semati hanya berdua denganmu. Mana mungkin aku tidak mencintaimu? Wan Xing, ada apa denganmu? Aku ini kan orang buta. Barang edisi terbatas maupun edisi biasa, bagiku tidak ada bedanya sama sekali. Lain kali jangan menghamburkan uang lagi. Dulu saat Wan Qi menerima hadiah dariku, dia selalu kegirangan seperti gadis kecil. Ini pasti salahmu, kau tidak belajar dengan rajin kan? Setiap hari kerjamu hanya nakal dan buat masalah. Sampai guru terus-terusan menelepon ibu. Kau membuat ibu marah kan?
Siapa bilang aku tidak belajar dengan rajin? Hari ini nilai karanganku dapat 100. Wah, anak ini ternyata bisa dapat nilai 100 juga. Coba kalian lihat. Aku adalah seorang wanita buta. Ruirwi hebat sekali. Tentang apa isi karangannya Tianming? Cepat bacakan padaku. Aku menulis tentang ibuku. Ini tulisan Ruirwi. Ibuku adalah ibu terbaik di dunia. Sangat tulus dan penuh perasaan. Iya benar. Masa sih? Kalau begitu aku jadi semakin ingin mendengarnya. Apa yang ditulis oleh putra kesayanganku ini? Wanxing, hari ini aku rapat seharian. Tenggorokanku sampai kering. Besok saja ya aku bacakan untukmu. Apa? Wanxing. Wanxing, kenapa kamu sendirian di kamar mandi lama sekali? Apa kamu butuh bantuan? Tidak usah. Ibuku adalah seorang wanita buta. Teman-teman sekelas selalu mengejekku. Dia juga sangat galak, selalu memaksaku melakukan hal yang tidak aku sukai. Tapi sekarang sudah berbeda. Kak Wanwan sudah berjanji padaku. Mulai sekarang dia yang akan menjadi ibuku. Ruirwi benar-benar sangat senang. Songqian, kamu tidak boleh menangis, jangan meneteskan air mata. Sudah 8 tahun menikah, malah membesarkan anak yang tidak tahu balas budi. 2 tahun kemudian, semuanya sudah berakhir. Manusia dengan moral yang hancur seperti ini. Hanya demi mendapatkan pujian. Siang Wanwan, saat aku buta aku tidak tahu. Sudah berapa banyak kelicikan yang kamu lakukan di belakangku. Tak disangka obat khusus buatan Profesor Sen ternyata bisa mengembalikan penglihatanmu. Kalau begitu tadi malam, kamu pasti juga sudah melihat rahasiaku dan Tianming kan? Wanita itu ya, ada masa mekarnya. Pada akhirnya pasti akan layu dan memudar. Aku ini ibarat bunga yang sedang mekar-mekarnya, sedangkan kamu malah sudah mulai layu. Beberapa tahun lagi, sepertinya kamu juga sudah mau menopausekan. Dosen menyuruhku pergi ke laboratorium sebentar, untuk memperkenalkan teman kita Huo Ming kepadaku. Waktu biasanya tidak terlalu mendesak. Aku diam-diam membaca buku panduannya. Dan jadi tahu apa yang menjadi masalahku sendiri. Seorang selingkuhan berani pamer dan sok berkuasa di hadapan istri sah. Huo Jianming. Kamu tidak hanya melanggar janjimu kepadaku, tapi kamu juga memelihara seekor anjing yang pandai menggigit orang. Karena kamu memang begitu percaya diri. Kalau begitu biarkan saja dia mati bersamaku. Tunggu saja sampai akhir nanti. Sayang, bagaimana kalau malam ini kamu tidak usah pulang saja? Tidak bisa Wanxing. Dia tidak bisa melihat dan pasti sedang menungguku. Dia itu kan cuma orang buta. Lagi pula dia tidak tahu bagaimana cara menyenangkan hatimu. Mana mungkin kamu bisa merasa sebahagia saat bersamaku? Bagaimana kalau kamu ceraikan saja dia? Dan menikahlah denganku. Sepertinya aku sudah pernah memberitahumu sebelumnya. Hubungan di antara kita ini hanyalah sebatas saling memenuhi kebutuhan. Aku bisa memanjakanmu sesukamu. Tapi kalau soal pernikahan itu sama sekali tidak bisa. Kamu seharusnya sudah mengerti akan hal itu. Cih. Meleset. Bidikannya juga sama sekali tidak akurat. Wanxing, kamu sudah sendirian di dalam kamar mandi selama itu. Apa kamu membutuhkan bantuanku? Wanxing. Ibu cepat buka pintunya. Jangan menakut-nakuti Ruirwi ibu. Ibu tidak apa-apa kan? Wanxing, bagaimana keadaanmu? Apa ada bagian tubuhmu yang terluka? Kamu sekarang adalah direktur Gu yang sangat ingin didekati oleh semua orang. Tidak apa-apa, menjadi sedikit lebih dewasa. Di depan orang yang aku cintai, aku tidak ingin menjadi dewasa. Aku percaya kamu mencintaiku.
Tapi kamu malah membagi cinta ini dengan orang lain. Pura-pura tidak dengar ya. Wan Xing di hadapanmu. Aku akan selalu menjadi anak yang diselamatkan dari kebakaran itu. Berjanjilah padaku untuk tidak memendam semuanya sendirian. Beritahu aku dan jangan tinggalkan aku ya. Ya. Baik, tenang saja. Kalau begitu biarkan aku membohongimu sekali ini saja. Nah, kamu lihat sendiri kan, hanya dengan satu kataku saja, suami dan anakmu akan mencampakkanmu demi menemaniku. Ibu. Mama. Ibu. Rui. Tadi Tante Li memintamu memanggilnya Mama, lalu dia akan membelikanmu kue. Kenapa kamu tidak memanggilnya? Bukankah kamu paling suka makan kue? Walaupun aku suka makan kue, tetapi Mama hanya ada satu. Tidak peduli apa yang orang lain berikan padaku. Aku tidak akan pernah memanggil orang lain Mama. Rui pintar sekali. Rui, apakah kamu kangen Mama? Kangen sampai terbawa mimpi. Suamiku tanpa dirimu. Aku sendirian dan sangat ketakutan. Sudahlah. Sayang. Memilikimu sungguh membahagiakan. Cie, ayah dan mama malu-maluin ih. Rui juga mau mengelus adik bayi. Salah. Kesalahanku adalah mempercayai orang yang salah. Lulus ujian dengan nilai terbaik. Tinggal 2 hari lagi. Aku bisa melupakan semua dosa ini sepenuhnya. Aku khawatir pengasuh tidak memperhatikan kebersihan makanan. Jadi aku memasak semuanya sendiri dengan sangat hati-hati. Pada awalnya aku sering tersandung dan entah sudah berapa kali terluka. Sampai sekarang meskipun mataku tidak bisa melihat, aku tetap bisa membuat masakan yang memuaskan suami dan anakku. Wan Xing, sepertinya malam ini kamu mau masak besar. Iya. Hari ini bisakah kamu dan anak kita menemaniku makan dengan tenang? Tentu saja bisa. Anggap saja makan malam ini sebagai hidangan perpisahan, untuk mengakhiri kisah hidup ini. Kamu masak saja dulu. Tianming baru saja bilang padaku, malam ini dia mau pulang untuk menemanimu makan. Tapi apa kamu percaya, hanya dengan satu telepon dariku, lalu pura-pura pingsan. Mereka ayah dan anak akan langsung datang menemuiku. Jiang Wanwan, kamu benar-benar kekanak-kanakan. Kalau dia sungguh mencintaimu, dia tidak akan selalu mencari segala cara untuk membuktikannya kepadaku. Kamu. Tiba-tiba ada masalah di perusahaan. Aku tidak bisa menemanimu makan. Makanlah dulu baru pergi. Lihatlah, klien sudah mendesak lagi. Dengarkan aku.
Aku tahu kamu ingin aku tetap di sini untuk makan. Aku sangat memahaminya. Tetapi, kamu tidak perlu menyakiti dirimu sendiri seperti ini hanya untuk memaksaku. Ibu tidak boleh melukai diri sendiri. Bukankah itu yang ibu ajarkan padaku? Aku bekerja keras seperti ini. Bukankah semuanya demi kamu dan anak kita? Benar, ayah selalu bekerja keras setiap hari. Ayah, aku juga ingin ikut denganmu menemui klien. Sekalian belajar ilmu bisnis. Ayo berangkat. Sudah cukup. Lukanya sudah dibalut. Kalian cepatlah pergi. Jangan biarkan klien menunggu lama. Cepatlah. Sengren, kamu ikutlah juga bersama ayah. Sayangku. Terima kasih atas pengertianmu. Halo. Tanganmu sedang terluka jadi jangan memasak. Biar aku pesan makanan dari restoran Michelin untukmu. Tenang saja ya. Besok adalah perayaan ulang tahun pernikahan yang paling kamu nantikan. Aku dan Rui pasti akan menebusnya dengan baik. Ayo kita pergi. Besok. Sayangnya tidak ada hari esok lagi. Akting buruk kalian ayah dan anak sudah kulihat semuanya. Setelah kalian pergi, seumur hidup jangan harap bisa mencicipi masakanku lagi. Akhirnya aku terbebas. Selamat tinggal Gu Tianming. Ah. Tianming, ada apa denganmu? Piano ini adalah barang peninggalan ibuku. Jangan sampai membuatnya kotor. Kalau tidak rohnya di surga akan merasa tidak dihargai. Bukankah selama ini larangan itu tidak pernah berlaku untukmu, melainkan hanya untukku? Sayang. Bukannya kamu bilang piano ini sangat penting bagimu? Apakah tidak masalah kalau kita melakukannya di atas sini? Pianonya memang bagus. Tapi kamu jauh lebih menggoda. Besok semuanya akan berakhir. Tidak akan ada lagi orang yang bisa menyakitiku. Tante Su, semalam kamu melihatnya lagi kan?
tepat di atas piano kesayangan Tianming itu. Dia sungguh luar biasa, bercinta denganku berkali-kali. Hari ini adalah perayaan hari jadi pernikahan kalian yang ke-10. Apa kamu masih punya muka untuk hadir? Sampah memang sudah seharusnya berada di tempat sampah. Aku ini punya gangguan kecemasan, terus berada di dekat kalian. Aku takut ketularan penyakit mematikan. Semuanya akan berakhir hari ini. Wanita tua bermulut tajam itu akhirnya tahu diri dan mundur. Billy. Billy, nyonya, hari ini ada urusan. Dia sepertinya tidak bisa hadir di perayaan ulang tahun pernikahan ke-10. Pakaikan gaun pengantin yang dia pilih itu untukku. Sekretaris Jiang ini sepertinya kurang baik. Kalau Direktur Gu sampai tahu, aku bisa kena masalah besar. Kau sudah tidak mau bekerja lagi ya? Di seluruh grup Gu, Direktur Gu tidak akan bertindak sembarangan. Banyak hal yang sebenarnya aku yang urus. Coba kau pikir kalau kau sampai kehilangan pekerjaan. Bagaimana nasib anak perempuanmu yang sedang sakit itu? Baiklah, Sekretaris Jiang. Zuo King, hari ulang tahun pernikahanmu adalah akhir dari kisah cintamu, tapi justru menjadi awal dari pernikahanku. Barang-barang yang dia berikan padaku semuanya adalah milik Jiang Wanwan, yang sudah dibuang, bahkan sampai pakaian dan perhiasan. Semuanya adalah model dan warna kesukaan Jiang Wanwan. Gu Tianming, kau sungguh menipuku yang buta ini. Aku baru sadar setelah tiba di Fumin. Ternyata diriku sebegitu murahannya di hatimu. Salah. Aku ingatkan kau sekali lagi. Eksperimen pembentukan ulang ingatan ini tidak bisa dibatalkan begitu sudah dimulai. Apa kau mau memikirkannya lagi? Tidak perlu dipikirkan lagi, aku akan segera sampai. Baiklah kalau begitu. Rui, kita jemput ibu ya. Ibu pasti akan sangat senang. Aku pikir aku tahu. Wan King. Wan King ya. Apa kau tidak mau pamit dulu pada mereka? Tidak usah, aku sudah menyuruh orang untuk mengantarkan surat cerai padanya. Kenapa dia bisa ada di dalam mobil orang lain? Ayah, apa ayah tidak salah lihat? Bukankah ibu sedang menunggu kita di rumah? Ayah telepon dulu. Halo, nomor telepon yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ponselnya mati. Apa jangan-jangan karena kemarin kita tidak menemani ibu makan, makanya ibu jadi marah? Ibu gampang ngambek banget sih. Kau bicara sembarangan apa sih? Ibu sangat menyayangi kita. Dia lebih mementingkan hari ulang tahun pernikahan daripada siapapun. Mungkin mama ingin memberi kita kejutan ya? Halo. Tianming, nyonya. Dia sudah hampir sampai di lokasi. Kamu juga cepatlah datang. Perayaannya akan segera dimulai. Baik, aku segera ke sana.
Ruirui, coba lihat. Tebakan papa tidak salah kan? Mama memang ingin pergi ke tempat acara diam-diam untuk memberi kita kejutan. Menyebalkan. Hem. Ah. Hem. Di mana Nyonya? Nyonya ada di belakang panggung. Kita ini sudah jadi suami istri sekian lama, masih saja bersikap misterius begini. Aku akan pergi mencarinya. Pak Gu, Nyonya sudah berpesan. Dia ingin mengenang kembali suasana pernikahan kalian. Jadi dia baru akan muncul setelah perayaannya dimulai. Kalau Anda sembarangan masuk ke belakang panggung, Nyonya akan menghukum saya. Sepertinya Wan Xing ingin memberiku kejutan. Baiklah, turuti saja kemauannya. Kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Baik, Pak. Tuan Gu. Ini dari istri Anda, Su Wanxing, yang menitipkan surat perjanjian cerai ini kepada kami untuk Anda. Apa? Siapa yang menyuruhmu datang membuat lelucon begini? Hari ini adalah perayaan ulang tahun pernikahanku yang ke-10. Aku tidak akan meladenimu. Cepat enyah dari sini. Tuan Gu, sebaiknya Anda melihatnya lagi dengan teliti. Di situ ada tanda tangan asli dan cap sidik jari istri Anda. Papa. Mama sudah datang. Tapi, Kalau aku menyakitimu istriku, mana tega kamu menceraikan aku? dia sudah tergila-gila. Kalian semua seret dia keluar dari sini. Wah, Tuan Hu. Mama cantik sekali. Iya, Mama adalah wanita paling cantik di seluruh dunia. Presdir Gu benar-benar pria idaman. Dia sudah 10 tahun berturut-turut merayakan hari ulang tahun pernikahan untuk istrinya. Nyonya Gu juga telah melewati masa-masa sulit. Dulu demi menyelamatkan Presdir Gu, dia sampai kehilangan penglihatannya. Pengorbanan Nyonya Gu akhirnya membuahkan hasil. Sungguh iri melihat cinta yang saling berbalas ini. Presdir Gu naiklah ke panggung. Ayo pegang tangan Mama. Mama. Wan Xing. Meskipun ini bukan pertama kalinya aku melihatmu memakai gaun pengantin, tapi hatiku masih saja berdebar kencang. Wan Xing. Sehidup semati hanya kita berdua. Jika aku mengkhianatimu, Aku rela mati mengenaskan. Guruku bilang cinta akan pudar dimakan waktu. Hanya ilmu pengetahuan yang abadi. Jika kau mengkhianatiku, aku tidak mau kau mati mengenaskan. Tapi aku akan pergi dengan tenang, sehingga kau tidak akan pernah menemuiku lagi. Wan Xing. Kau masih secantik dan semenawan 10 tahun yang lalu. Mama. Aneh sekali. Kenapa perut Mama buncit? Sama seperti mamanya Wan-Wan. Cium 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 cium. Oh. Wan Xing. Barang yang baru saja kamu minta untuk disiapkan, sudah aku suruh orang untuk mengantarnya. Terima kasih, Guru. Dari awal aku sudah tidak setuju, kamu berpacaran dengan si brengsek Gu Tianming itu. Dia memang tidak bisa diandalkan, hanya keluarga Gu kecil begitu. Beraninya mereka menindas muridku. Guru bisa membantumu memberi pelajaran pada mereka. Tidak perlu, Guru. Kenapa? Kamu masih peduli padanya? Hubungan antara aku dan Gu Tianming berawal dari orang asing dan berakhir sebagai orang asing. Baiklah.
Ayo kita mulai. Kenapa malah dia yang menjadi istrinya? Aku. Ibu di mana? Anak bodoh, bukankah aku ini ibumu? Tianming, bagaimana, apa kamu sangat terkejut? Wan Wanxing di mana? Dia pergi kemana? Tianming, Su Wanxing itu. Dia tidak akan datang. Dia masih marah padamu. Dia sengaja ingin membuatmu sangat malu di depan semua orang. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Karena itulah aku memakai gaun pengantin dan hadir menggantikannya. Pesta pernikahanmu dengannya juga bisa menjadi acara pertunangan kita. Tidak. Tidak mungkin Wanxing tidak datang. Ini mustahil. Tianming, kalau kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada Kak Li, Su Wanxing sendiri, yang bilang pada Kak Li untuk menyerahkan gaun pengantinnya padaku. Ya. Benar, Presdir Gu. King Ming. Wanita seperti Su Wanxing itu benar-benar tidak tahu aturan. Dia sama sekali tidak menjaga harga dirimu. Dia juga tidak sadar diri. Dia itu cuma wanita buta. Bertahun-tahun bisa hidup bergelimang harta. Bukankah semuanya bergantung padamu? Setiap tahun di perayaan ulang tahun pernikahan, Wanxing selalu sangat peduli. Mana mungkin dia tidak hadir, jangan-jangan. Tidak mungkin ini tidak nyata. Wanxing sangat mencintaiku. Dia tidak akan menceraikanku. Tianming, lebih baik sekarang kamu umumkan perceraianmu dengan Su Wanxing di depan umum. Lalu melamarku. Ah. Beraninya kau memukulku. Sakit sekali. Wanxing pernah menyelamatkan nyawaku. Dia adalah istri sahku. Aku bisa memberimu nyawa dan segalanya. Tapi posisi Nyonya Gu hanya bisa diisi oleh istriku. Ibu. Bukan seperti ini. Kamu mencintaiku kan? Tianming, Su Wanxing. Dia memang pernah menyelamatkanmu, tapi dia tidak boleh bersikap sombong dan seenaknya. Dia sudah mempermalukanmu di depan banyak orang. Sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang Nyonya Gu. Cukup urusanku dengan Wanxing. Adalah urusan rumah tangga kami. Tidak ada hak bagi orang luar sepertimu untuk ikut campur. Urusan keluarga orang luar. Semuanya kerahkan tenaga untuk mencari Nyonya. Mata Nyonya tidak bisa melihat. Pasti sangat berbahaya baginya berada di luar sana. Yang pertama kali menemukannya akan mendapat hadiah 5 juta, laksanakan. 5 juta, ayo, ayo, ayo. Cepat cari Nyonya. Cepat, cepat, cepat. Rui ibu hilang. Ayah sangat khawatir. Ayo kita pergi cari ibu sama-sama ya. Oke, Rui juga sangat khawatir. Oh iya, Rui paling menyukaiku. Asalkan Rui menganggapku sebagai ibunya, kalian pasti akan mencampakkan Su Wanxing, perempuan jalang itu. Rui, coba kamu bilang ke ayah, suruh ayah melamarku ya. Bukannya kamu bilang kamu paling menyukaiku, dan ingin aku menjadi ibumu. Tidak mau, Rui cuma punya satu ibu. Aku cuma mau ibuku sendiri. Itu tidak mungkin. Bukannya Rui paling menyukaiku. Kiao Er. Lepaskan Rui sekarang juga. Biarkan saja aku. Tianming. Aku akan mencarinya. Tapi tidak sekarang. Gu Tianming. Apa kamu tidak pernah sekalipun berpikir untuk menikahiku? Tidak pernah. Su Wanxing. Aku mau kamu mati. Aku mau kamu mati. Kalau kamu mati, jelas-jelas dia akan jadi milikku seorang. Hahaha. Kali ini ibu terlalu egois. Apa dia tidak tahu kalau menghilang tiba-tiba begini akan membuat kita semua khawatir? Benar, kali ini ibu memang agak keterlaluan. Padahal aku sudah menantikan acara perayaan itu, supaya bisa makan banyak makanan enak, tapi akhirnya malah dirusak oleh ibu.
Tapi ayah sekesal apapun ibu, dia tidak akan meninggalkan kita tanpa pamit. Begitu menyayangi Wan Qing. Biar kuantar kamu ke rumah sakit. Hari ini adalah peringatan 8 tahun pernikahan kita. Aku harus datang ke acara itu. Hari ulang tahun pernikahan kan ada setiap tahun. Mana bisa kamu mengabaikan kesehatanmu sendiri? Tidak bisa saat kita menikah, aku sudah berjanji. Hari ulang tahun pernikahan harus dirayakan setiap tahun. Kurang sehari atau terlewat sekali saja tidak boleh. Lagi pula yang paling penting adalah sebuah janji. Menurutlah. Kesehatanmu itu yang paling utama. Jangan keras kepala begitu ya. Aku juga bisa pergi sendiri. Ya sudah ya sudah. Aku akan mengantarmu. Ayo kita pergi. Bagaimanapun juga. Ayah dan ibu sudah seharian tidak pulang. Penglihatan ibu kan kurang baik. Apa mungkin terjadi sesuatu padanya? Ibu sudah membawa pergi semua perhiasan berharga di rumah. Perhiasan-perhiasan itu nilainya sangat mahal. Pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Kehidupan ibu pasti sudah terjamin. Pak Gu Nyonya sudah ditemukan. Pak Gu ada orang yang menemukan petunjuk tentang Nyonya yaitu pakaian dan perhiasan milik Nyonya. Apa mungkin Nyonya kehabisan uang? Dan membawa perhiasan-perhiasan itu untuk dijual. Pak Gu. Ada orang yang melihat Nyonya membakar pakaian-pakaian ini di tepi sungai dan semuanya adalah hadiah yang Anda berikan untuknya. Apa? Bagaimana mungkin dia membakar semua hadiah ini? Ini tidak mungkin. Pak Gu, Anda harus sungguh-sungguh percaya, memang benar ada orang yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. King biasanya paling menyukai hadiah-hadiah kecil seperti ini. Dia bilang dalam cinta yang sederhana, kejutan-kejutan kecil ini adalah yang paling penting. Bagaimana mungkin dia tega membakar hadiah-hadiah ini dengan tangannya sendiri? Bawa aku ke sana. Kita berangkat sekarang juga. Baik. Tianming. Tunggu aku. Kenapa kamu kemari? Maafkan aku ya. Aku sudah melukai tanganmu. Aku akan menebusnya setelah urusan Wan Qing selesai. Tianming, tanganku tidak apa-apa. Tapi mata Nyonya kan tidak bisa melihat. Sekarang dia menghilang. Aku sangat khawatir. Makanya aku buru-buru datang untuk melihatnya. Ayo kita segera pergi mencarinya. Ayah, lihat ini. Tianming, jangan mencarinya sendiri. Tempat ini kotor sekali. Nanti ditertawakan orang kalau ada yang melihat. Diam kau. Ini adalah tanggal pernikahanku dan Wan Qing. Bahkan cincin kawin kita sampai jadi begini. Su Wanxing benar-benar keterlaluan. Seperti kata pepatah, pertengkaran suami istri itu hanya sementara. Cincin kawin ini kan melambangkan cinta kalian. Cinta Wan Qing kepadaku jauh lebih penting dari nyawanya sendiri. Hadiah yang kuberikan padanya, mana mungkin dia tega menghancurkannya. Pasti ada orang yang mencurinya untuk menjebak Wan Qing. Ya pasti begitu, Presdir Gu. Ada yang merekam video Nyonya sedang membakar hadiah-hadiah itu. Ibu-ibu. Aku mau pergi mencari ibu. Perempuan buta itu. Akhirnya benar-benar mati. Sekarang tidak akan ada lagi yang menghalangiku menjadi nyonya besar.
Ah, Tianming. Presdir Gu Tianming. Ayah. Ayah. Jangan bunuh Ruirwi. Ibu sudah mati. Sekarang Ruirwi cuma punya ayah. Presdir Gu. Tianming. Kenapa kau masih diam saja? Selamatkan dia kalau sampai Wan Xing mati. Aku akan membuat seluruh dunia mati bersamanya. Apa kau tidak dengar? Cepat. Saat aku mendapat kabar tentang Nyonya, aku langsung menghubungi tim penegak hukum. Setelah mereka memastikannya, itu memang benar jasad Nyonya. Hanya saja wajahnya sudah hancur dimakan kawanan ikan. Bentuk wajahnya sudah tidak terlihat jelas, tapi hasil tes DNA menunjukkan bahwa itu memang benar dirinya. Mereka juga mengirimkan barang ini. Di atasnya ada stempel anti palsu. Dan juga ada cap resminya. Sepertinya Nyonya memang sudah tiada. Tianming, kau jangan bersedih lagi ya. Kan masih ada aku yang menemani dirimu. Tianming sedang sangat rapuh saat ini. Sedikit saja perhatian dan kepedulian dariku pasti bisa membuka pintu hati Tianming. Zixia, tidak kusangka kau bukan hanya mati, tapi juga memberiku sebuah kesempatan bagus. Iya benar. Aku tidak boleh bersedih. Orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Jangan bersedih lagi ya. Omong kosong. Lagi pula anak itu bukan anakku dan Wan Xing. Tadi kan sudah kubilang. Kalau sampai Wan Xing mati, aku akan membuat seluruh dunia mati bersamanya. Termasuk juga anakmu itu. Wan Xing itu suka sekali bercanda. Dia pasti sedang membohongiku. Mana mungkin dia bunuh diri melompat ke sungai. Kenapa kau bicara seperti itu? Di sekitar sungai ini baru saja turun hujan. Jalannya sangat licin, dan dipenuhi banyak batu. Semuanya penuh dengan batu. Orang Yingsan saja sangat tidak mungkin melompat ke sungai untuk bunuh diri. Apalagi mata Wan Qiu tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi lebih tidak mungkin lagi dia bunuh diri melompat ke sungai. Pasti memang seperti ini kenyataannya. Wan Jing terlalu nakal. Pasti ini salah kemampuanku. Mungkin aku akan lebih berhati-hati. Presdir Gu, saya masih punya satu video lagi untuk membuktikannya. Saat Nyonya datang ke tepi sungai. Dia sudah meninggal. Benarkah? Ini adalah video yang merekam saat dia datang ke tepi sungai. Sekarang aku sudah melihatnya. Dia. Benar-benar. Tidak peduli. Ayah. Tidak boleh. Aku akan bunuh diri di sini. Uang di kartu ibu benar-benar 400.000. Ruirwi sudah tidak punya ibu lagi. Kamu sungguh tega. Bagaimana kamu tega meninggalkan aku dan Ruirwi? Tapi Nyonya jelas-jelas sangat bahagia. Dia masih memiliki Anda dan Ruirwi. Mengapa dia bunuh diri? Iya benar. Yang aku inginkan hanyalah tuan muda yang hidup berkecukupan. Bagaimana mungkin bunuh diri? Sangat mungkin sudah terjadi sejak beberapa waktu yang lalu. Karena perasaan Wan Xing. Dengan kata lain ini bukan salah Wan Xing. Lihat. Dia juga sudah melihatnya. Aku sendiri. Tuan muda Huo. Ternyata kamu sudah melihat semuanya. Aku bersulang. Jangan takut. Biar aku yang mengadang jalan ke alam baka. Ayahanda Baginda, kakakku.
Ayahanda Baginda tidak boleh mati. Jika ayahanda mati, bagaimana dengan Runrun? Tianming. Tenanglah. Orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali, masih ada aku. Kamu juga masih memiliki Runrun. Dan juga anak kita. Mulai sekarang dan seterusnya, setiap tahun aku akan menemanimu merayakan hari ulang tahun pernikahan kita ya. Ngomong-ngomong. Kalau kamu tidak mengingatkanku soal hari ulang tahun pernikahan aku sampai lupa, kenapa kamu bisa memakai gaun pengantin milik Wanxing, dan tiba-tiba muncul di acara perayaan itu? Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Apa maksudmu? Bersama-sama, makanya kamu berniat bunuh diri untuk menyusul dan menemani Wanxing di alam sana. Ayo cepat ikut denganku. Lalu apa hubungannya semua ini denganku? Ayo, Su Wanxing pasti akan memakai gaun pengantin itu, untuk tampil menggantikan Su Wanxing. Kakak-kakak. Sekarang aku sudah tidak punya ibu lagi. Tolong jangan tinggalkan aku lagi. Selama bertahun-tahun ini, apakah gaun pengantin Wanxing selalu diurus oleh Mbak Li? Karena Wanxing tidak mungkin muncul di acara itu, bagaimana bisa Mbak Li berani memberikan gaun pengantin itu kepadamu? Aku. Manajer Wang suruh Mbak Li datang ke rumah. Kita tanyakan langsung kepadanya sampai semuanya jelas. Lepaskan aku dasar kalian orang-orang rendahan. Asal kalian tahu aku ini calon Nyonya Gu. Aku juga sedang mengandung bayinya. Perlakuan kasar kalian ini sangat tidak baik untuk kandunganku. Tuan Gu. Tuan Gu, semuanya sudah kami selidiki dengan jelas. Mbak Li memiliki seorang anak yang sedang jatuh sakit. Dia sangat membutuhkan uang untuk biaya operasi. Karena itulah Jiang Wanwan memanfaatkannya untuk mengancam Mbak Li. Sehingga Mbak Li terpaksa menyerahkan gaun pengantin itu kepada Jiang Wenwen. Tuan Gu, aku salah, kumohon ampuni nyawaku. Wanxing sudah meninggal. Nyonya. Padahal dia adalah orang yang berhati sangat mulia. Bagaimana bisa penyakit anakmu itu? Sekarang, katakan apa yang kau tahu. Ini ulahmu. Kau yang membunuh Nyonya, bukan aku, Kak Li. Bagaimana bisa kau bicara sembarangan? Aku memang menemuimu untuk mengambil gaun pengantin. Tapi, aku tidak membunuh Su Wanxing. Kalau bukan kau. Lalu kenapa perayaannya belum mulai? Kau sudah sangat yakin bilang Nyonya tidak akan datang. Lagi pula, saat Presdir Gu meninggalkan tempat perayaan, aku dengar sendiri kau bilang ingin Nyonya mati. Ada juga kamera pengawas di lokasi. Su Wanxing, aku ingin kau mati. Aku ingin kau mati. Kalau kau mati, setelah ini hanya akan ada aku. Seorang. Tidak. Aku tidak mau pergi. Tianming. Tianming, aku bersumpah demi Tuhan, aku sama sekali tidak membunuh Su Wanxing. Membunuh ayam saja aku, tidak berani, mana mungkin aku mencelakainya, ayah. Aku menemukan ini di saku piyama ibu. Shoot. Ibuku buta. Teman-teman sekolah semua mengejekku. Dia juga sangat galak, selalu memaksaku melakukan hal yang tidak aku suka. Tapi sekarang berbeda, karena Kak Wanwan berjanji padaku, nanti dia akan menjadi ibuku. Ruirwi sangat senang. Apa ibu melihat karangan Ruirwi? Makanya dia tidak menginginkan kita lagi. Wanxing sendirian di kamar mandi begitu lama. Apa dia butuh bantuan? Pantas saja. Hanya sendirian di toilet, lama sekali masih tidak melihat karangan si Ruirwi. Pasti rasanya sangat sedih. Karangan ini kamu yang menyuruhku menulisnya seperti ini. Kembalikan ibuku. Pokoknya kembalikan ibuku. Apa kamu lupa? Kamu sendiri yang bilang padaku kalau ibumu tidak baik padamu. Makanya aku tahu soal karangan yang kamu tulis ini. Aku juga cuma ingin menjadi ibumu. Makanya aku membantumu seperti ini. Aku tidak mau kamu jadi ibuku. Kembalikan ibuku. Kembalikan ibuku. Ruirwi, Ruirwi. Ruirwi. Ayah tidak akan melepaskan siapapun yang menyakiti ibu. Bagaimana menurutmu? Jiang Wanwan.
Tianming. Kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak membunuh Su Wanxing. Aku difitnah. Sudah kudapatkan. Ini ponselku. Suruh departemen teknis meretasnya. Jangan. Jangan biarkan dia tertawa. Tianming. Kamu jangan salah paham padaku, Tianming. Tidak disangka obat khusus temuan Profesor Sen. Ternyata berhasil kamu atasi. Kalau begitu semalam kamu pasti sudah melihat videoku dan Tianming kan? Wanita itu ya, punya masa mekarnya sendiri. Pada akhirnya semua akan memudar. Aku adalah bunga yang sedang mekar, sedangkan kamu sudah mulai layu. Beberapa tahun lagi. Sepertinya kamu sudah mau menopausekan, Bibi Su. Sudah lihat kan? Hanya butuh aku seorang. Suami dan anakmu akan meninggalkanmu demi menemaniku, Bibi Su. Semalam kamu melihatnya lagi kan? Dia membohongimu lagi. Pianis kesayanganmu itu sungguh tidak tahu malu. Dia bahkan sudah bercinta denganku berkali-kali. Hari ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan kalian yang ke-10. Kamu masih punya muka untuk mengatakannya. Sampah memang sudah seharusnya berada di tempat sampah. Aku ini punya fobia ketinggian. Di tempat yang ada kalian aku takut langkahku menjadi goyah. Cih. Maafkan aku. Kiao Wan. Kenapa kamu sangat memprovokasiku, sayang? Hal-hal aneh, kenapa kamu tidak memberitahuku? Tianming, dengarkan penjelasanku. Aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu. Kamu tidak pantas bilang cinta padaku. Dasar perempuan murahan, Wan Qing mati gara-gara kamu. Aku mengakuinya. Aku memang cemburu. Su Wan Qing, aku iri dia bisa memiliki cintamu. Tapi aku sungguh tidak mencelakainya. Aku juga tidak tahu kenapa dia sampai nekat berbuat seperti itu. Membunuh orang menggunakan pisau. Masih kalah jauh dibandingkan membunuh dengan kata-kata. Betapa hancurnya perasaan Wan Qing. Sampai dia rela bunuh diri menenggelamkan diri ke sungai. Tianming. Aku mohon ampuni aku. Oh iya, aku sungguh tidak mencelakainya. Aku juga sedang mengandung anakmu. Ini adalah darah daging keluargaku. Benar. Kita masih punya anak. Benar. Kita masih punya seorang anak. Benar, iya benar. Kita berempat sekeluarga. Kelak pasti akan hidup bahagia bersama. Kak Wan Qing sudah tiada. Paling tidak kelak di setiap perayaan hari raya. Kita bakarkan sedikit uang kertas untuknya ya. Benar, kita juga kenal banyak orang pintar. Kita buatkan upacara doa yang layak untuknya. Agar di kehidupan selanjutnya dia terlahir di keluarga yang sangat kaya raya. Kau pikir melakukan upacara doa saja sudah cukup? Rui, dengarkan aku. Bukankah kau bilang kau paling menyukaiku? Kak Huanxing sudah pergi. Mulai sekarang aku yang jadi ibumu ya. Tolong bantu ibu bicara. Aku tidak mau kau jadi ibuku. Rui hanya punya satu ibu. Tapi sekarang ibu tidak menginginkan Rui lagi. Aku yang sudah menyakiti hati ibu. Aku sangat menyesal. Rui. Bukankah kau bilang kau paling menyukaiku? Mulai sekarang aku yang jadi ibumu. Di dalam perutku juga ada adik yang kau inginkan loh. Aku tidak mau adik. Aku cuma mau ibuku sendiri. Dulu Rui terlalu bodoh. Percaya pada kata-kata wanita jahat sepertimu. Sampai mencelakai ibu yang paling aku sayangi. Ibu. Rui salah. Cepatlah kembali. Tianming, tolong maafkan aku. Ya, mari kita menikah. Kita menikah, nanti kita pasti akan sangat bahagia. Tutup mulutmu. Diam lagi pula, kau pikir kau ini siapa? Kau bahkan tidak ada seujung kuku pun dibandingkan Wanxing. Kalau bukan karena kau, Wanxing tidak akan mati. Aku juga sedang mengandung anakmu. Kenapa di hatimu tidak ada tempat sama sekali untukku? Hubungan di antara kita ini cuma sebatas saling menguntungkan saja. Aku bisa menghidupimu dan bersikap baik padamu. Tapi, kalau kau menjadi penghalang antara aku dan Wan Ting, aku sudah bersabar denganmu. Sekarang kamu malah berani ingin menggantikannya. Jiang Wan, kamu sudah melewati batas. Melewati batas. Aku hanya mencintaimu.
Dalam urusan cinta semua orang itu egois. Atas dasar apa kamu bilang aku melewati batas? Wang Jing beritahu Hari. Pecat dia. Luo An melakukan beberapa kesalahan. Aku membuat Wan Xing kesal. Ini semua salahku. Aku harus memperbaiki kesalahan ini. Kalian berdua. Bawa dia ke rumah sakit milik perusahaan. Gugurkan anak haram di dalam perutnya. Jangan Tianming. Tianming anak di kandunganku ini juga darah dagingmu. Bagaimana bisa kamu setega ini padanya? Selain istriku. Tidak ada yang pantas mengandung anakku. Xiao En. Sebenarnya kamu yang membunuhnya kamu. Jauh lebih tidak pantas. Hahaha. Kamu bilang aku yang membunuh Su Wanxing. Konyol. Ini lelucon yang sangat konyol. Bukankah yang menyebabkan kematian Su Wanxing adalah suami dan putra kesayangannya sendiri? Omong kosong. Omong kosong. Yang membunuh Wan Xing mana mungkin aku dan Rui Rui. Tianming. Menurutmu, kenapa aku berani memprovokasi istri sahmu? Dengan mengatakan hal-hal yang menyakitinya, itu juga karena dirimu. Karena kamu terlalu memanjakanku. Kamu memberiku mobil, memberiku rumah dan perhiasan, serta barang mewah, dan memberiku jabatan penting di perusahaan. Bahkan membiarkan putramu memanggilku ibu. Bahkan kamu mengajakku ke atas piano kesayanganmu itu untuk bermesraan denganku. Tidak seperti itu. Aku hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan semua pria. Aku sama sekali tidak berniat merusak cinta kita. Tidak hahaha. Alasan yang sungguh terdengar sangat munafik. Ini semua karena kamu. Kamu yang terus-menerus memanjakan dan selalu membelaku. Yang membuatku merasa, kalau akulah orang yang paling penting di dalam hatimu. Membuatku merasa aku bisa benar-benar menjadi Nyonya Gu seutuhnya. Sementara dia yang sangat kejam itu, hanyalah seseorang yang kebetulan datang lebih dulu dalam cinta ini. Ini semua hanyalah permainan takdir. Hanyalah kebetulan semata, yang membuatnya bisa selangkah lebih maju dariku. Makanya aku ingin menyingkirkannya dan merebut posisinya. Tidak. Aku tidak seperti itu. Dan juga kamu Gurui. Kamu itu benar-benar bocah tidak tahu diuntung yang sangat menjijikan. Kamu berani memakiku. Cih, memakimu memangnya yang kukatakan ini bukan kenyataan. Kamu itu cuma bocah kecil yang tidak tahu berterima kasih. Kamu sendiri yang memberitahuku. Kamu bilang kalau kamu sangat membenci ibumu. Kamu ingin aku yang menjadi ibumu. Makanya aku bisa tahu tentang karangan yang kamu tulis itu. Tapi coba lihat dirimu sendiri. Kamu hanya melihat sikap keras ibumu terhadapmu. Kamu sama sekali tidak bisa melihat betapa ibumu sangat menyayangimu. Jadi begitu aku bersikap sedikit saja lebih baik kepadamu, kamu langsung memanfaatkan rasa sayang ibumu itu untuk menyakitinya tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Ini salahku yang sudah mencelakai ibu yang paling kusayangi. Rui. Jangan salahkan dirimu, ini salah ayah hahaha. Siapa yang terus memberiku isyarat bahwa istrinya, bahwa ibunya adalah wanita buta yang pantas dihina, dan tidak pantas memimpin keluarga Gu. Sebagai nyonya besar yang sesungguhnya ini semua ulah kalian. Ulah kalian berdua pasangan ayah dan anak ini. Kalianlah yang membuatku berniat untuk menggantikannya. Ya kalian, yang membuatku merasa pantas menjadi nyonya rumah keluarga Gu. Jadi yang membunuh Su Wanxing itu sama sekali bukan aku. Melainkan kalian. Kalian yang merasa paling mencintainya. Malah menikamnya tanpa ampun dengan dalih cinta. Dan masih berani mengeluarkan air mata buaya. Cukup. Wan Xing bukan mati karena kami sangat mencintainya. Kami sungguh mencintainya. Gu Tianming Tao yang membangun semuanya dari nol, punya tekad dan keberanian untuk selalu berada di atas orang lain. Tapi kenapa saat menghadapi kenyataan kau malah tidak berani mengakuinya? Tutup mulutmu. Tutup mulutku bilang, tutup mulutmu. Dasar jalang. Wu Suai, ibumu punya anak sepertimu. Sungguh menyedihkan. Tidak ada ibu yang akan membuang anaknya sendiri. Tapi hatinya sudah mati. Kau masih berani bilang mau membunuh. Bunuh saja aku kalau kau berani. Kau pikir aku tidak berani? Haha.
Wan Xing pasti tidak ingin melihatku menjadi seperti ini. Akan kubunuh kau. Akan kukubur kau dengan tanganku sendiri. Aku akan membuatmu menderita lebih dari kematian. Hahaha. Yang satu pria brengsek yang sok paling setia, dan yang satunya lagi anak serigala rakus yang rela tunduk pada siapa saja. Kalian ayah dan anak munafik ini. Benar-benar seperti kecoa di selokan. Sangat menjijikkan. Pantas saja Su Wanxing bilang dia takut ketinggian. Sekarang aku juga merasakannya. Hahaha. Bawa dia ke rumah sakit. Aku tidak mau melihatnya lagi setelah ini. Bawa dia pergi. Hahaha. Kita yang membuat ibu meninggal. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini semua salah ayah. Ibu. Aku tidak mau ibu pergi. Aku mau ibu. Ini seharusnya begini benar. Cepat berikan serum para dewa kepada Wan Xing baiklah. Tidak disangka. Efek samping dari eksperimen pembentukan ulang ingatan ini sangat besar. Sebelumnya Wan Xing terluka, kepalanya terbentur keras. Tubuhnya terus melemah. Sekarang dia butuh donor sumsum tulang. Untuk membantu Wan Xing melarutkan gumpalan darah di otaknya. Memulihkan fungsi regenerasinya. Barulah eksperimen ini bisa berhasil. Tapi, orang dengan kecocokan yang pas sangat sulit dicari. Wan Xing, meskipun kamu adalah muridku, tapi di dalam hatiku, aku sudah lama menganggapmu seperti putriku sendiri. Tenang saja. Aku sama sekali tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padamu. Guru orang yang cocok untuk mendonorkan sumsum tulang kepada junior sudah ditemukan. Baguslah Wan Xing bisa diselamatkan. Bagaimana bisa dia orangnya? Data dari rumah sakit menunjukkan, tingkat kecocokan junior dengannya sangat tinggi, karena 10 tahun lalu Gu Tianming ini pernah terluka dalam kebakaran, yang menyebabkan pendarahan hebat, dan junior yang mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan nyawanya. Sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk membalas budi. Jangan dia. Siapa saja boleh, tapi tidak boleh dia, guru. Sekarang kita sudah bersusah payah menemukan orang yang cocok, kenapa guru malah menolaknya? Kalau kita menolak Gu Tianming ini, menunggu orang berikutnya yang cocok, entah harus menunggu sampai kapan lagi. Junior sudah tidak punya waktu lagi. Kamu tidak tahu masa lalu juniormu Wan Xing. Gu Tianming ini tidak bisa. Yang lainnya aku tidak tahu, aku hanya tahu sekarang dialah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan adik seperguruan. Hati seorang dokter ibarat hati orang tua, lagi pula sekarang yang terbaring di sini adalah adik seperguruanku. Baiklah. Nyawa Wan Xing adalah yang paling penting, biar aku yang urus hanya saja. Entah apakah Wan Xing akan menyalahkanku setelah dia sadar nanti. Guru. Adik seperguruan akan kehilangan seluruh ingatannya saat dia sadar. Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya dia tidak akan ingat. Mana mungkin dia akan menyalahkanmu. Bagus bahkan malaikat maut sekalipun. Jangan harap bisa merebut Wan Xing dari tanganku. Aking. Kenapa? Kenapa kau meninggalkan aku dan Rui Rui? Maafkan aku. Maafkan aku. Tianming minum-minum lagi. Mengawasimu. Mengawasimu. Sudah sebesar ini, masih saja cengeng. Syukurlah. Kau tidak pergi. Tidak pergi. Wan Xing. Apakah kau benar-benar tidak menginginkanku lagi? Seumur hidup hanya ada kita berdua, Wan Xing, jika aku mengkhianatimu, aku akan mati mengenaskan. Jika kau mengkhianatiku,
Aku tidak ingin kau mati mengenaskan, tapi aku akan pergi dengan tenang. Dan tidak akan pernah mencintaimu lagi. Apa? Maafkan aku. Maafkan aku. Presiden Direktur Grup Gu Tianming mendonasikan 100 juta untuk mendirikan Yayasan Pasien Tunanetra yang digunakan untuk membantu pemulihan pasien tunanetra. Yayasan ini diberi nama Yayasan Wanxing, diambil dari nama istri tercinta Direktur Gu Su Wanxing. Grup Gu Tianming dinobatkan sebagai 10 besar pengusaha muda berprestasi. Tak terhitung jumlah pasien yang ingin berterima kasih langsung kepada Gu Tianming. Namun sudah berhari-hari sosok Gu Tianming tidak terlihat. Wanxing. Aku yang bersalah padamu. Tapi kenapa Tuhan begitu baik padaku? Aku berhutang terlalu banyak padamu, jika ada kehidupan selanjutnya. Aku harap aku diberi kesempatan untuk menebus kesalahanku padamu. Halo. Apa? Wanxing belum meninggal. Profesor Shen Wanxing, bagaimana keadaannya sekarang? Aku mohon padamu, tolong cepat beritahu aku. Eksperimen pembentukan ulang memori akan membentuk ulang saraf otak. Ini juga termasuk saraf penglihatan. Pada awalnya saat Wanxing mengikuti eksperimen ini, sebenarnya dia hanya menerima satu suntikan obat khusus jangka pendek, yang bisa memulihkan penglihatannya sementara selama 1 bulan. Dia menerima suntikan ini, hanya karena ingin melihat suami dan anak yang paling dicintainya. Tapi setelah penglihatannya pulih, dia malah melihat dengan mata kepalanya sendiri 2 laki-laki yang paling dicintainya. Menipu dan menyakitinya. Karena itulah dia memutuskan untuk mengikuti seluruh tahap eksperimen tersebut. Untuk menghapus ingatannya sepenuhnya, dan pergi dari dunia yang ada kalian di dalamnya. Pergi dari dunia yang ada kalian di dalamnya. Adapun video dia melompat ke sungai dan catatan kematiannya. Itu semua adalah rekayasa dari pihak lembaga. Pergi dari duniaku. Kemana dia akan pergi? Setelah eksperimen berakhir. Keberadaan Wanxing dirahasiakan oleh pihak lembaga. Aku juga sudah mengaturnya. Setelah ingatan Wanxing dibentuk ulang, tidak akan ada seorang pun yang bisa menemukannya. Tidak akan ada lagi yang bisa menyakitinya. Aku sudah melakukan kesalahan besar. Kesalahan yang aku perbuat memang tidak bisa diperbaiki. Tapi Profesor Shen, aku benar-benar memohon pada Bapak, tolong izinkan aku bertemu Wanxing sekali lagi, walaupun hanya sekali saja. Saat aku mempercayakan Wanxing kepadamu waktu itu, apa yang sudah kamu janjikan padaku? Jianming, kau benar-benar keparat. Keparat. Kalau sudah tahu akan jadi seperti ini, kenapa kamu melakukannya dari awal? Profesor Shen, Bapak adalah guru yang sangat dihormati Wanxing. Yang berarti Bapak juga adalah guruku. Aku tahu aku sudah berbuat salah, melakukan kesalahan yang sangat fatal. Aku sangat memohon pada Bapak. Tolong biarkan aku melihat Wanxing sekali lagi saja. Aku bersujud memohon pada Bapak. Aku bersujud memohon pada Bapak, bangunlah. Aku tidak pantas menerima sujudmu. Kalau Bapak tidak mengizinkan aku tidak akan pernah bangun. Sungguh takdir yang kejam. Takdir yang sangat kejam. Cepat berdirilah. Sebenarnya alasanku memanggilmu datang kali ini adalah Wanxing mengalami sebuah insiden saat eksperimen. Kondisinya sangat kritis sekarang. Dan dia membutuhkan bantuanmu.
Apa yang sebenarnya terjadi pada Wan Qing? Jadi seperti itulah situasinya. Profesor Sen, apakah eksperimen ini sama sekali tidak bisa dihentikan? Ini hanya masalah mendonorkan sumsum tulang, asalkan itu bisa menyelamatkan nyawanya. Bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku sendiri, aku sama sekali tidak akan pernah ragu. Kalau eksperimen ini pada akhirnya berhasil, tolong segera putuskan semua hubungan denganku. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi orang asing bagi Wan Qing. Apa yang sebenarnya sedang kamu pikirkan? Ini adalah eksperimen yang menargetkan. Bagian otak jadi cepat, hentikan eksperimennya sekarang. Wan Qing bisa jatuh koma selamanya. Separah itukah? Kau sudah terlalu dalam melukai Wan Qing. Bagi dirinya, kehilangan ingatan mungkin adalah hal yang baik. Kali ini memang demi menyelamatkan nyawa Wan Qing. Tapi aku harap setelah semua ini berlalu, kau tidak lagi mengganggu kehidupan Wan Qing. Dia benar-benar sudah tidak sanggup lagi menanggung cintamu. Jika kau tidak setuju, aku tidak akan membiarkanmu bertemu Wan Qing lagi. Apa yang sedang kau lakukan? Maafkan aku, Profesor Sen. Kau adalah pria pemberani yang patut dihormati. Tapi jika harus hidup tanpa Wenjing, hidup di dunia ini tidak ada artinya lagi. Wan Qing, maafkan aku. Aku sudah mengecewakanmu. Aku yang salah. Syukurlah Tuhan masih berbaik hati padaku. Memberiku kesempatan untuk menebus dosa. Aku tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk menimpamu. Aku pernah berjanji. Kami ayah dan anak akan melindungimu seumur hidup. Guru kita harus segera melakukan operasi. Tubuh junior sudah tidak kuat lagi. Aku sudah siap. Segera siapkan operasinya. Baik. Nanti setelah Wan Qing sembuh, tolong sampaikan pesanku padanya. Maafkan aku. Akulah yang membuatmu. Senior. Apakah kondisinya sangat parah? Wan Qing akan baik-baik saja. Apakah kau tidak yakin dengan keahlianku dan guru? Kali ini ada yang bersedia mendonorkan sumsum tulangnya untukmu. Tingkat keberhasilan eksperimen pemulihan ingatan kita mencapai 100%. Benarkah kalau begitu tolong sampaikan rasa terima kasihku pada orang baik itu. Setelah eksperimen ini selesai aku pasti tidak akan ingat apa-apa lagi. Jadi kau harus selalu mengingatkanku untuk berterima kasih padanya. Aku pasti akan menyampaikannya. Maafkan aku. Adik. Guru tidak mengizinkanku memberitahumu identitas pendonor itu. Bangunlah. Kamu akan menjadi orang yang baru. Lebih baik ucapkan selamat tinggal pada semua masa lalumu. Jadi inikah orang yang menyelamatkan nyawaku? Sudah pasti. Jangan banyak bergerak. Operasi dimulai. Aku sudah mengoreksimu. Bagaimanapun juga. Kehilangan untuk kedua kalinya. Kamu. Ada apa ini?
Kak Xinling. Aku tidak mau dia menyelamatkanku. Aku tidak mau dia menyelamatkanku. Aku tidak mau dia menyelamatkanku. Profesor Sen bilang eksperimen Wanxing sangat sukses. Tapi karena aku kehilangan Wanxing, tekanan mentalku terlalu besar. Setelah mendonorkan sumsum tulang, aku koma selama 1 bulan penuh. Aduh. Kamu gila ya? Maafkan aku. Dan setelah mereka menempatkan Wanxing di tempat yang aman, mereka malah tidak mau memberitahuku di mana Wanxing berada. Posisi Profesor Sen sangat dihormati. Aku sudah melakukan segala cara. Tapi tetap tidak bisa menemukan lokasi Wanxing sekarang. Paman, belilah sebuket bunga untuk kekasihmu. Maaf ya. Paman, aku tidak tahu kalau Paman belum menikah. Paman sudah menikah kok. Kalau begitu pas sekali Paman, aku menjual. Bunga valet melambangkan cinta abadi dan setia. Berikan ini untuk istrimu. Dia pasti akan sangat menyukainya. Tapi Paman sudah membuat kesalahan. Cinta istri adalah sumber kekuatan. Hei, ada apa? Aku beli semuanya, ini uangnya. Wanxing, akhirnya aku menemukanmu. Wanxing, akhirnya aku menemukanmu. Dasar orang gila, dasar cowok mesum. Maafkan aku. Cuma bilang maaf terus selesai gitu aja. Nggak niat banget sih. Asal kamu tahu ya cowok nggak jelas. Urusan kita belum selesai. Niat banget kok. Sudah aku terima. Mau coba lebih kurang ajar lagi. Ah. Ya. Anda sudah mencari Nyonya selama 1 tahun. Anda sekarang ada di mana? Biar saya jemput. Kalau tidak bisa mendapatkan cinta, untuk apa lagi aku hidup? Kalau tidak bisa menemukan Anki, untuk apa lagi aku hidup? Kalau dibiarkan nanti gampang koma. Ya ampun. Dokter Sen, ada orang pingsan di depan pintu. Hah? Tuan, Anda sudah sadar. Tubuh Anda sangat lemah. Tadi Anda pingsan di depan klinik kami. Ayo makan bubur herbal ini dulu. Terima kasih. Ah, Tianming. sayangku. Kamu sudah lama tidak makan. Nanti lambungmu sakit. Ini bubur yang aku masak sendiri. Ayo cepat minum obat dan makan buburnya. Kamu jadi repot. Bao King. Tanganmu kenapa? Semenjak buta, memang agak susah ngapa-ngapain. Tadi waktu masak bubur nggak sengaja kena panas. Kan aku sudah bilang.
Urusan kecil begini suruh pembantu saja yang kerjakan. Walaupun aku baru merintis bisnis, tapi syukurlah sudah ada sedikit kemajuan. Tidak apa-apa, bubur ini adalah makanan obat. Bisa menutrisi tubuh, mengurangi kelelahan. Aku sudah mempelajarinya cukup lama loh. Terima kasih ya sudah repot-repot. Kalau begitu aku pasti akan makan lebih banyak. Bagaimana rasanya, enak tidak? Enak sekali. Kalau begitu nanti aku. Katakan dengan jelas. Ini persis rasanya masakan Wanxing. Tuan Anda kenapa bisa begini? Ah, Siapa yang memasak bubur ini? pemilik klinik kami Dr. Sen. Dr. Sen. Bukan Wanxing. Wanxing. Apa yang sebenarnya sedang kau? Tidak bisa. Aku tidak boleh istirahat. Aku harus terus mencari Wanxing. Hei, kau mau kemana? Kau masih harus dirawat dan beristirahat. Hei, Dr. Sen, pasien yang pingsan di depan pintu kita sudah sadar. Dia bersikeras mau pergi. Tolong Anda bujuk dia. kalian membujukku juga percuma. Aku harus pergi mencari Tuan. Tolong patuhi perintah dokter. Biar aku yang ke sana. Ada apa? Nih. Wanxing. Benar-benar kau. Ini benar-benar kau. Tuan, sepertinya Anda salah orang. Aku adalah dokter utama di sini. Namaku Sen Wangxi. Wangxi. Wangxi melupakan masa lalu. Sen. Pasti memakai marga Profesor Sen. Oh begitu rupanya. Aku mengerti dia adalah Wanxing. Tuan Wanxing. Wanxing, akhirnya aku menemukanmu. Maafkan akulah yang bersalah padamu. Kenapa aku menangis? Dasar mesum. Minggir kau. Dasar pria mesum brengsek. Kami sudah berbaik hati menyelamatkanmu. Kau malah berniat mengambil kesempatan pada Dr. Sen kami. Ah. Dr. Sen, jangan takut. Ada aku di sini, tidak akan ada yang berani menyentuhmu. Jangan mendekat. Asal kau tahu saja ya, kain pel ini baru saja kugunakan untuk membersihkan toilet. Kalau sampai mengenai tubuhmu, awas jangan menyesal nanti. Wanxing sudah menyelesaikan eksperimen pemulihan ingatannya. Kalau aku terus mendesaknya, dan malah memancing emosinya, itu sama sekali tidak baik untuk kesehatannya. Sekarang aku sudah tahu di mana dia tinggal. Kedepannya masih banyak kesempatan. Kau mau pergi atau tidak? Iya, aku pergi. Tenang, jangan emosi dulu. Aku ini bukan orang jahat. Tolong kirimkan bunga valet yang sudah kurawat selama 1 tahun ini. Dr. Sen, jangan takut. Aku akan melihat apakah dia sudah pergi jauh. Liu Li. Terima kasih banyak ya, tapi kurasa dia juga tidak terlihat seperti orang jahat. Kita tidak perlu terlalu tegang begitu. Tidak bisa, aku sudah berjanji pada Profesor Sen untuk menjagamu dengan baik. Tunggu aku sebentar ya. Tidak. Ini adalah kiriman dari orang suruhan. Pria mesum brengsek tadi. Barang dari pria mesum itu, kita tidak usah menerimanya, buang saja. Tidak, jangan. Ah.
Maksudku bunga ini lumayan cantik. Sayang banget kalau dibuang, mending kita simpan saja ya. Ternyata Profesor Sen selama ini menyembunyikannya tepat di depan mata kita. Wan Xing selama ini berada di pasar gelap. Ayah sejak mama pergi. Ayah sudah lama sekali tidak terlihat sebahagia ini. Selama 1 tahun ini, ayah mencari Wan Xing kemana-mana. Ruirui juga sudah tahu kalau Wan Xing belum meninggal. Dia sangat merindukan mamanya. Soal ayah yang sudah menemukan Wan Xing, ayah tidak boleh merahasiakannya dari Ruirui. Ruirui sayang. Ayah sudah menemukan mama. Apa ayah sudah menemukan mama? Kalau begitu ayo kita cepat pergi menemui mama. Mama ada di mana? Tunggu sebentar Ruirui. Meskipun mata mama sudah sembuh total. Tapi dia sudah melupakan kita. Kalau kita gegabah menemuinya seperti ini, itu pasti akan membuatnya sangat terkejut. Tapi Ruirui sangat ingin bertemu mama. Ruirui cuma mau bilang minta maaf langsung ke mama. Ayah tahu. Tapi mama hilang ingatan. Dia sudah tidak ingat apa-apa lagi. Kalaupun dia ingat itu hanya akan semakin menyakitinya. Karena mama sudah hilang ingatan. Kalau begitu ayah bisa mengejarnya dari awal lagi. Mengejarnya lagi. Kata guru. Kalau salah tulis tinggal dihapus pakai penghapus. Kita sudah berbuat salah pada mama. Nanti kalau mama pulang kita akan menebus kesalahan kita padanya. Mengejarnya lagi. Mencintainya sekali lagi. Kali ini. Aku berjanji tidak akan membiarkan Wan Xing terluka lagi. Ayah. Ajak aku juga. Ruirui anak pintar mama sedang hilang ingatan. Kalaupun kamu pergi menemuinya, dia juga sama sekali tidak ingat padamu. Kamu tunggu saja dengan tenang. Ayah akan mengatur semuanya. HMPH jangan kira aku tidak bisa menemukan ibu sendiri. Sini. Hehe. Dokter Sen terima kasih banyak. Kalau bukan karena dokter, rematikku ini benar-benar bisa mencabut nyawaku. Sama-sama Bi. Bibi pulanglah dan segera minum obat. Beristirahatlah lebih awal baiklah. Ini sedikit tanda terima kasih dariku. Dokter Sen jangan sungkan. Wah, amplop ini bagus sekali. Amplopnya aku terima ya. Uangnya Bibi simpan saja untuk beli makanan enak. Dokter Sen sungguh cantik dan baik hati. Pasien berikutnya. Untuk apa kamu kemari lagi? Dokter Sen. Aku mau berobat. Kamu tidak mungkin mengusir pasienmu sendiri kan? Tuan Gu Anda pingsan waktu itu karena terlalu banyak pikiran. Pulanglah lebih awal untuk memulihkan tubuh Anda. Sebenarnya tidak ada masalah serius. Tidak. Aku terkena penyakit yang sangat parah. Seorang tabib tua memberikanku sebuah resep kuno. Butuh 2 liang conglo berdaun 9, 1 kian kepompong jangkrik musim dingin, direbus bersama salju dari tahun lalu. Conglo itu berdaun 7 dan berbunga 1. Musim dingin mana ada musim semi, jangkrik mana tahu salju tahun lalu. Mana mungkin semua bahan itu bisa ditemukan? Tuan Gu, apakah Anda bertemu dengan penipu? Tabib tua itu tidak menipuku. Dokter Sen coba tebak aku sakit apa? Sakit apa? Aku terkena penyakit rindu, conglo berdaun 9, jangkrik musim dingin, dan salju tahun lalu. Hakikat dunia ini. Makanya rasa rindu itu begitu kejam. Tapi dokter, aku yakin dokter bisa menyembuhkanku. Ah, Aku ambil air panas dulu ya. Ah.
Jangan takut. Aku akan melindungimu. Syukurlah anak kita laki-laki. Dengan begini aku dan jagoan kita bisa melindungimu seumur hidup. Coba kulihat. Jangan ah. Kau lagi dasar bajingan brengsek. Aku sudah lapor ke petugas keamanan. Bersiaplah untuk membusuk di penjara. Dr. Sen. Dr. Sen. Aku tidak mau melihatmu. Apa jangan-jangan ingatanku sudah kembali sepenuhnya? Kau dengar tidak? Dr. Sen bilang dia tidak mau melihatmu. Sudah teringat semuanya. Maafkan aku Tuan Gu. Entah kenapa. Setiap kali melihatmu, janggutmu panjang sekali. Hari ini aku ingin istirahat dulu. Kalau begitu aku pulang sekarang. Istirahatlah yang cukup. Ya. Dokter Sen dari tampangnya saja pria itu jelas bukan orang baik. Lain kali kalau kau melihatnya, langsung beritahu aku saja. Biar aku yang membereskannya. Ini bukan salahnya. Hanya saja entah kenapa. Setiap kali melihatnya, kepalaku rasanya seperti mau pecah. Guru hanya memberitahuku kalau kau hilang ingatan, dan menyuruhku untuk merawatmu dengan baik. Aku juga tidak tahu penyakit apa yang kau derita. Bagaimana kalau kita tutup saja hari ini, agar kau bisa beristirahat dengan tenang? Ini anak laki-laki yang ditinggalkan oleh bajingan tadi. Jangan-jangan ini, anak bajingan itu ya. Hidung dan matanya mirip banget. Wajahnya memang benar-benar mirip Tuan Gu. Dia ternyata sudah punya anak tapi masih berani kurang ajar. Dasar pria brengsek, kalau dia berani datang lagi lihat saja nanti aku hajar sampai mati. Kenapa aku merasa sangat tidak asing melihat orang ini? Sepertinya kita sudah saling kenal sebelumnya. Ayah. Percuma saja ayah tidak mau mengantar Ruirwi bertemu ibu. Ibu Ruirwi datang mencarimu. Hei. Hari ini kami sudah tutup. Adik kecil, kalau kamu mau berobat, besok datang lagi saja ya. Ruirwi tidak sakit kok. Ruirwi datang ke sini untuk mencari ibu. Kamu pikir kamu ini kecebong ya? Di sini cuma ada 2 gadis cantik jelita. Tidak ada ibumu di sini. Adik kecil kamu kenapa? Ibu. Ibu. Ibu, akhirnya aku berhasil menemukanmu. Apa ibu tahu seberapa besar aku dan ayah merindukanmu? Kami tahu kami salah. Tolong jangan tinggalkan kami lagi. Nak, kamu ini bicara apa sih? Di dunia ini, mana mungkin ada ibu yang tidak menginginkan anaknya sendiri? Aku ini bukan ibu kandungmu. Tidak, kamu itu ibuku. Ibu Lele sekarang baru saja selesai bereksperimen. Tidak boleh sampai stres. Maafkan aku. Kamu benar-benar sangat mirip dengan ibuku. Melihatmu membuatku langsung teringat pada ibuku. Adik kecil. Apa ibumu sudah tidak menginginkanmu lagi? Ibu macam apa dia itu? Bahkan dia tidak menginginkan anaknya sendiri. Bukan, ini bukan salah ibu. Ini salah Ruirwi yang nakal. Sudah membuat hati ibu terluka. Anak yang malang. Tante. Mulai sekarang bolehkah aku memanggil tante dengan sebutan ibu? Nah, kamu tidak boleh sembarangan memanggil orang dengan sebutan ibu. Ibu kandungmu pasti akan sedih kalau mendengarnya. Ibu. Ibu. Benar, kamu tidak boleh sembarangan memanggil ibu. Sepertinya wajah anak ini tidak asing. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Apa tidak ada orang di depan yang menyambut tamu? Kalian ini masih niat buka praktik tidak? Adik kecil, kamu tunggu di sini dulu ya. Jangan lari-lari kemana-mana.
Masih niat buka praktik tidak? Hei, kamu pasti Dokter Sen kan? Anak laki-lakiku ini, beberapa hari ini tidak bisa makan dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Hei, cepat periksa anakku. Periksa. Ingat ya, berikan obat yang paling mahal untuknya. Kalau sampai anakku lecet sedikit saja, awas kalian. Akan kuhancurkan klinik ini. Ah, Dokter Sen, kamu tidak apa-apa kan? Hahaha. Tianming. Sakit sekali. Tianming. Ini sakit sekali. Siapa itu? Ah, Tidak apa-apa, cuma telepon iseng. Wan Xing akan segera pulang. Kalau begitu kamu bersiap-siap dan pulanglah. Dokter Sen. Dokter Sen. Aku takut. Cepat suruh mereka pergi. Hei, orang tua mana yang lupa pakai celana sampai tidak sengaja melahirkanmu? Pergi sana. Kalau anjing sakit, pergi saja ke klinik hewan. Tempat ini khusus untuk merawat manusia. Lagi pula kami sudah tutup. Pergi sana, apa-apaan ini? Beraninya kau panggil siapa anjing? Dia ini anakku. Perempuan sialan. Coba kau maki sekali lagi. Ah, hahaha. Kenapa? Kau takut ya? Baiklah, aku beri kau satu kesempatan. Sekarang berlututlah, bersujud dan minta maaf pada anakku. Kau. Jangan harap kau sedang bermimpi. Ibu dalam bahaya. Anjing ini menakutkan sekali. Ruirwi sangat takut pada anjing. Oh, masih belum mau berlutut juga. Baiklah, kalau begitu aku ingin lihat apakah tulang kalian yang keras. Atau gigi anakku yang lebih keras. Ah, Lili, cepat kau pergi dari sini. Jangan pedulikan aku lagi. Nasib sial apa ini? Aku selalu saja bertemu dengan preman. Dokter Sen, jangan takut. Ada aku di sini. Aku akan berlutut. Tapi tolong jangan sakiti. Dokter Sen, Lili ketakutan ya. Sudah terlambat. Anakku. Dia sudah terlanjur marah. Ya, hahaha. Direktur Hu pihak Profesor Sen sudah memberikan banyak tekanan. Bagaimana kalau kita akuisisi saja kliniknya lebih dulu, dan menyuruh Nyonya pulang dulu tidak perlu? Wan Xing langsung sakit kepala saat melihatku hari ini. Kalau dia sampai menerima kejutan yang terlalu besar, aku takut hasilnya malah akan menjadi bumerang. Direktur Gu. Keberadaan Jiang Wanwan tidak diketahui sejak dia pergi dari rumah sakit. Wanita itu benar-benar mengerikan. Aku mengkhawatirkanmu. Kirim orang secara diam-diam untuk melindungi Nyonya. Aku akan membiarkan Jiao Wanwan, wanita gila itu kembali menyakiti Nyonya. Baik, akan segera kuurus. Hentikan mobilnya. Ada apa, Pak Gu? Ada apa, Pak Gu? Dadaku sakit sekali. Kenapa begini? Putar balik, kakakku sedang dalam bahaya. Ah. Ibu jangan takut. Aku di sini untuk melindungimu. Kenapa kamu ke sini? Cepatlah pergi. Anakku. Gigit mereka sampai mati. Gigit, hahaha, mampus kau.
Siapa yang berani memukul anakku? Keparat, lepaskan aku, kau tidak tahu siapa aku hah? Percaya tidak kalau aku akan menghabisi seluruh keluargamu. Lalu apa kau tahu siapa aku, persetan dengan siapa dirimu? Tuan Huo. Bos. Gawat. Semuanya sudah berakhir. Ruirwi, kamu tidak apa-apa sayang. Ayah Ruirwi sudah sangat berani melindungi ibu. Ibu tahu nak. Ruirwi. Tenanglah, anaknya hanya pingsan karena ketakutan. Ayo kita bawa dia ke ruang perawatan dulu. Pak Gu. Saya tahu saya salah, kalau saja saya tahu putra Anda ada di sini. Walaupun diberi 10.000 nyali saya tidak akan berani melakukannya. Aku baru ingat. Itu adalah anak yang ditinggalkan oleh si bajingan Gu. Anak laki-laki yang ada di foto itu. Preman Zhang Tao itu kan galak sekali. Tapi saat melihat si bajingan Gu dia sampai ketakutan dan tidak berani bicara sepatah kata pun. Bajingan itu dan putranya pasti punya niat tersembunyi mendekatimu. Dr. Sen, tolong hati-hati. Kamu sangat suka memelihara anjing, tidak? Aku cuma iseng saja memeliharanya. Kalau Presdir Gu tidak suka, aku akan menitipkannya di tempat lain. Ya ampun. Manajer uang. Lalu menghancurkan putranya berkeping-keping. Dan menjejalkannya ke dalam mulutnya. Bagaimanapun juga mereka ayah dan anak. Mau menjebakku lagi. Ada kamu di sini. Kendalikan situasinya. Hal luar biasa sampai melayang ke langit. Hahaha. Seret dia pergi Presdir Gu. Aku tahu aku salah. Presdir Gu. Tuan lihat dia galak sekali. Gawat. Aku pernah memukulnya pakai kain pel sebelumnya. Apakah dia akan dendam padaku? Preman sudah menghajar preman, jadi jangan menghajarku lagi. Ruirwi. Ibu Ruirwi sadar Ruirwi salah. Ibu tahu tidak seberapa kangennya Ruirwi pada ibu. Iya, ibu tahu sayang. Ibu tahu tidak seberapa kangennya Ruirwi pada ibu. Ibu sangat tahu. Ibu sudah setuju kan Ruirwi memanggilmu ibu. Tadi saat kamu melindungiku kamu terlihat sangat gagah. Kurasa menjadi ibumu sepertinya pilihan yang bagus. Maafkan aku ibu. Ruirwi sadar Ruirwi salah. Ayah ibu Ruirwi, apa yang kamu lakukan? Ibu. Bisakah ibu memberi ayahku satu kesempatan untuk mendekati ibu? Dasar bocah nakal, bicara apa kamu ini? Lepaskan aku. Dokter Sen, sungguh maafkan aku ya. Anak ini asal bicara, tolong jangan dimasukkan ke hati. Tidak disangka dia bisa tersipu malu juga. Sungguh jauh berbeda dengan wajah preman licik yang tadi. Padahal dalam hati kau sangat menyukainya, tapi melarang orang mengatakannya. Aduh, dasar laki-laki. Mama. Mama harus membiarkan papa mengejar mama. Papaku itu orang yang sangat baik loh. Oh ya, apanya yang baik? Papaku ini kan bos besar. Bukankah gadis-gadis di drama pendek semuanya suka bos besar? Dokter Sen, anakku ini, bicara sembarangan tolong jangan dimasukkan ke hati ya. Aku ada waktu luang hari Sabtu. Anakku bicara sembarangan tolong jangan dimasukkan ke hati ya. Aku ada waktu luang hari Sabtu. Ruirwi, tadi kita sudah pergi ke taman hiburan. Sebentar lagi kamu mau pergi kemana? Biar Ruirwi pikir-pikir dulu. Keluarga kita pernah berfoto keluarga di sini sebelumnya. Tidak kusangka kita berjalan ke sini lagi. Bagaimana kalau kita berfoto bersama? Aku setuju. Hai Tuan, mendekatlah sedikit pada Nyonya. Mendekatlah sedikit lagi. Nah, harus tersenyum bahagia, harus terlihat bahagia. Begini rasanya kurang pantas. Tuan jangan gugup. Kenapa anak ini ceroboh sekali?
Pria dewasa kok malu-malu begitu. Kalau kau begini aku tidak mau menirumu. Tidak apa-apa. Lain kali tidak boleh begini. Bagaimana kalau Mama sampai terjatuh? Bagaimana kalau Mama sampai terjatuh? Sudah tahu cerewet sekali sih, Papa Mama. Mama. Hati-hati sedikit. Mama tidak bisa melihat. Bagaimana kalau sampai terjatuh? Mama paling suka kalau aku memeluknya. Tidak apa-apa, nah mari kita berfoto. Ya. Ayo. 3, 2, 1. Cheese. Apa itu? Gucci. Keren. Estetik. Mama. Estetik. Mama. Dr. Sen. Anda kenapa? Kok tiba-tiba pingsan? Aku juga tidak tahu kenapa. Tiba-tiba kepalaku sakit sekali. Aku ingin kembali ke klinik dulu untuk istirahat. Sanshun, maaf ya. Mama hari ini merusak kesenanganmu. Tidak apa-apa, kesehatan Mama yang paling penting. Kenapa di kepalaku selalu terlintas bayangan-bayangan? Dan studio foto ini juga terasa sangat familiar. Jaga Mama baik-baik. Manajer uang. Presdirgu Profesor Sen memberi tekanan yang sangat besar. Dia sudah bersiap untuk membawa Nyonya pergi. Aku tidak akan membiarkan diriku kehilangan Wanxing lagi. Siapkan tempat untuk lamaran. Aku akan melamarmu sekali lagi. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Dulu kamu sangat ragu soal cinta. Aku tidak mungkin memaafkan diriku sendiri. Tuhan telah memberimu satu kesempatan. Tuan Gu. Apa yang sedang kalian lakukan? Dr. Sen. Di kehidupan ini aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Menyayangimu, mencintaimu. Melindungimu. Menikahlah denganku. Presdirgu sudah memilihkan gaun pengantin untukmu. Dijamin ini adalah warna kesukaanmu. Ini tidak bisa, Tuan Gu. Ini terlalu cepat. Mama terima saja lamaran Papa. Ya Tuhan. Oke. Apa yang sedang kalian lakukan ini? Dr. Sen. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Menyayangimu, mencintaimu. Melindungimu. Menikahlah denganku. Presdirgu sudah memilihkan gaun pengantin untukmu. Dijamin warnanya pasti kamu suka. Jangan begini, Tuan Gu. Ini terlalu cepat. Mama, terima saja lamaran Papa. Ya Tuhan. Terima dia. Perhatian semua divisi, nanti setelah Nyonya memakai cincinnya. Suasananya harus meriah.
Kalian semua harus bertepuk tangan. Dokter Ren. Kenapa kamu membuangnya? Dokter Ren. Kenapa kamu membuangnya? Barang yang memang sudah seharusnya dibuang, untuk apa diambil lagi? Iya. Wanita itu. Ada masa mekarnya. Pada akhirnya pasti akan layu. Aku adalah bunga yang sedang mekar, sedangkan kamu sudah mulai layu. Beberapa tahun lagi. Sepertinya kamu akan segera menopause. Terasa sulit ya? Menurutmu ucapanku benar kan? Apa yang kamu bicarakan aku tidak mengerti. Apa aku mengejutkanmu? Ini salahku karena tidak memberitahumu sebelumnya. Pakai dulu cincinnya. Aku akan mengantarmu pulang untuk beristirahat. Direktur Gu, keahlianmu pura-pura bodoh benar-benar semakin hebat saja. Dan juga semakin menjijikkan. Kamu sudah tahu semuanya. Iya, tentang semua kebohongan dan pengkhianatanmu dulu. Aku sudah mengingat semuanya. Wan Xing. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi ya. Gu Tianming, padahal aku sudah melupakan segalanya dan memulai hidup baru. Kenapa kamu masih saja tidak mau melepaskanku? Kita sudah bercerai. Su Wanxing yang dulu sudah mati. Kita tidak bercerai. Kita masih belum bercerai. Aku belum menyetujuinya. Proyek rekonstruksi ingatan itu didukung oleh lembaga resmi. Identitas Su Wanxing sudah dihapus. Perceraian ini tidak butuh persetujuan darimu. Surat cerai itu cuma selembar kertas. Kamu tidak akan bisa menghentikanku untuk terus mencintaimu. Cinta. Cintamu itu bisa dibagi-bagi ke perempuan lain. Sungguh murahan. Di mulut saja kamu terus bilang cinta, tapi cintamu itu. Kenapa malah membuatku sangat menderita? Wan Xing. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Kalau begitu aku juga memohon padamu. Lepaskan aku. Ibu. Ibu. Runrun sadar Runrun salah. Ibu tolong jangan tinggalkan Runrun. Runrun. Bukankah dulu kamu selalu merasa jijik padaku karena aku buta? Kamu ingin Jiang Wanwan menjadi ibumu kan? Aku sudah mengabulkan keinginanmu itu. Lalu apalagi yang membuatmu tidak senang? Tidak, ibu adalah ibuku yang sebenarnya. Ibu tolong sayangi aku sekali lagi. Pengkhianatan itu ibarat paku yang ditancapkan pada sebuah papan kayu. Meskipun dicabut tetap saja kerusakannya tidak bisa diperbaiki. Guo Rui, lepaskan. Aku tidak mau melepaskannya. Apa kau pikir dengan cara ini kau bisa menahanku? Ibu. Mulai sekarang aku akan berusaha menjadi anak baik yang selalu menuruti kata-katamu. Wan King. Tanpa dirimu hidupku ini sama sekali tidak ada artinya. Yang ada hanyalah penderitaan tanpa akhir. Penderitaan. Kau tidak mencintaiku dan kau juga tidak mencintai Jiang Wanwan. Kau itu hanya mencintai dirimu sendiri. Meskipun sekarang kau memohon dengan sangat menyedihkan di sini. Itu semua hanyalah cara untuk mengurangi rasa bersalahmu saja kan? Kau sama sekali tidak pantas bicara soal cinta. Guo King, aku akan membunuhmu. Tenanglah Xiao Qi. Ayo pergi. Su Wan King. Aku Xiao Zhan. Kakak. Gu Tianming. Kau ternyata rela mati demi Su Wan King. Baguslah.
Lagi pula kau juga sudah membunuh anakku. Aku akan membunuhmu lebih dulu. Baru setelah itu aku akan membunuh Su Wan King. Matilah kau. Tolong. Matilah kau. Luka dari siapapun. Enyahlah. Sepertinya kau hanya membiarkan dirimu sendiri yang menyakitinya ya hahaha. Lagi pula aku sama sekali tidak menyesal telah membunuh pria brengsek sepertimu. Anggap saja ini sebagai balas dendam demi anakku. Hahaha. Paman-paman. Wan King. Tolong jangan tinggalkan Rui Rui ya. Orang-orang yang menyakitimu sebelumnya itu semua adalah komplotan Jiang Wanwan. Mereka tidak ingin dia sebahagia itu. Hingga akhirnya berubah menjadi seekor anak kucing yang terbuang. Matahari terbenam tidak bisa melihat indahnya rembulan. Hanya berpura-pura kesepian. Mengajarkannya untuk selalu setia pada cinta. Suamiku. Suamiku.